Ini aja. Ya, sana. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, 1 bulan yang lalu kita bertemukan di tempat yang barokah ini. Tidak terasa saat ini kita bertemu lagi. Demikian cepat perjalanan waktu ini, yang tidak lain bahwa umur kita ini kalau kita ukur dari bulan lalu sudah kurang 1 bulan. Jadi perlu kita camkan bahwa tiap saat umur kita ini berkurang. Kita perlu sekali sangu-sangu ya untuk menuju pada kematian ini, terutama sangu-sangu yang berhubungan dengan pengetahuan agama. Oleh karena itu kami mengharap kesempatan yang baik seperti ini jangan disia-siakan. Sekali lagi, jangan disia-siakan. Jadikan ini, ilmu-ilmu ini menjadi pedoman hidup kita. Kalau bulan lalu kita diasuh oleh Ustaz Taufik Bajuber dan Ustaz Abdullah Sahab, pada saat ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Ustaz Daud Rashid, yang insya Allah bisa memberikan pencerahan-pencerahan agama kepada kita semua, yang nanti insya Allah menjadi bekal dari perjalanan hidup kita ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang daftar nama yang sudah masuk ke absensi kami saat ini sudah 287 orang. Mudah-mudahan pengajian yang penuh barokah ini tetap dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang lalu kami masih sanggup untuk memberikan kepada saudara rekaman-rekaman dari hasil ceramah para mubaligh sebelumnya. Namun kami melihat dari bulan ke bulan pertambahan demikian yang hadir ini makin banyak, maka kami tidak sanggup lagi membagikan hasil rekaman ini. Cuman agar apa yang telah disampaikan oleh para mubaligh ini tidak sia-sia, artinya tidak hilang, maka kami mencoba untuk memasukkan ke website. Jadi bagi bapak-bapak yang nantinya butuh rekaman dari pengajian Ustaz Daud Rashid maupun ustaz-ustaz sebelumnya, insya Allah
akan Bapak-bapak temukan di website yang sudah kami tulis di sini bersamaan dengan buku absen ya, yang nantinya bisa di rumah dibuka, kalau perlu bisa di-download. Jadi saya kira hal ini akan lebih praktis daripada kami menyebarkan. Soalnya kalau menyebarkan tidak semua dapat. Ya, kami tidak panjang lebar. Bapak-bapak sudah menunggu, ingin Saudara Rasyid memulai menyampaikan ceramah agamanya. Saya kira cukup pembukaan ini, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami silakan Ustaz Jalil. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwati fillah, mungkin ana sedikit membacakan beberapa ayat Al-Quran dulu. Khair waftataha bil jalsah tilawatu al-ayatul Qur'aniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa hadir di depan antum semua. Dan saya dengar bahwa kedatangan antum kemari ini memakan waktu panjang dan juga tenaga, dan rata-rata berasal dari luar daerah, artinya dari berbagai pelosok Jawa Timur ini. Dan untuk ini saya berterima kasih khususnya kepada Al-Irsyad yang menghadirkan saya kemari, dan mudah-mudahan perjalanan kita ini dicatat oleh Allah sebagai perjalanan safarut tha'ah, sebagaimana di dalam beberapa hadis dikatakan, Masya Allah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Jadi kita semua ini semakin jauh jarak perjalanan yang kita tempuh, semakin sulit perjalanan itu, semakin memudahkan kita untuk masuk syurga. Ini hadis sahih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah beberapa tanda kiamat yang disebutkan di dalam satu hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-ilm wa yulqa ash-shuh وتظهر الفتن
wa yakthurul haraj. Rawahul Bukhari. Artinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Waktu itu terasa singkat. Tidak tadi yang dikatakan oleh Abdul Rahman, pertemuan sebulan yang lalu mungkin seperti sepekan yang lalu. Tidak terasa. Ramadan, dan tidak saja Ramadan kemarin, berlalu begitu cepat. Sudah 6 bulan. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini sekarang ke depan makin cepat. Jadi semuanya ini harus kita takar. Yataqarabuz zaman. Betul. Masya Allah. Ya. Rasulullah memberitahukan itu kepada kita. Tentu ada maksudnya. Salah satu tujuannya apa? Supaya kita bersiap-siap. Bersiap-siap menghadapi al-qiyamah. Kiamat itu. Ketika dikatakan waktu berlalu demikian cepat, tujuannya salah satunya yang mustafad dari hadis ini apa? Supaya kita betul-betul memanfaatkan waktu dalam hidup ini. Jangan ada waktu yang terbuang sia-sia. Jangan ada waktu yang terbuang sia-sia. Yakinkan bahwa pemanfaatan waktu yang antum lalui itu menghasilkan pahala. Thawab min indillah ta'ala. Coba kalau kita lihat manusia di zaman sekarang menghabiskan waktunya di lapangan bola, baik main bola ataupun menonton bola. Apa manfaat? Tidak ada manfaat sama sekali. Olahraga dengan berbagai cabangnya, antum lihat pemborosan waktu, pemborosan tenaga, pemborosan uang. Betul tidak? Kita harus akui. Dan saya secara pribadi yakin betul olahraga dengan berbagai cabang ini memang betul-betul cara Yahudi untuk melalaikan kita. Pandai mereka itu mengolah olahraga itu, menarik, asyik orang yang menonton, orang yang main, sehingga dia tidak terasa habis umurnya, habis waktunya di sini. Televisi, habis waktu orang di depan televisi, tidak terasa dia sejam 2 jam. Makin tahun makin banyak godaan-godaan internet dengan BlackBerry terus, sehingga banyak waktu yang terbuang. Sementara kita tahu di dalam hadis nanti di yaumul qiyamah, la tazalu qadama ibni Adam illa wa qad su'ila an arba'. La tazulu qadamai ibni Adam illa wa qad su'ila an arba'. Tidak akan beranjak kaki anak Adam, manusia nanti yaumul qiyamah, tidak akan beranjak. Dari mana? Dari hadapan Allah. Kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, tidak akan beranjak dari tempat itu sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama yang ditanya itu umurihi fima afna, tentang umurnya 60 tahun, 55 tahun. Itu semua filenya dibuka. File kita itu dibuka dari mulai balik. Kemana habis? Allah. Coba bayangkan sekiranya itu diputar sekarang, di antara kita merasa dia menangis kalau dia membayangkan masa lalunya. Ya, kita secara jujur, saya secara pribadi merasakan masa muda saya belum bermanfaat secara baik. Banyak waktu kita yang terbuang. Kita tidak tahu, begitulah waktu itu berlalu dengan cepat, dia tidak dimanfaatkan. Kita sering beralasan, umpamanya dia pekerjaan, ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, mohon maaf. Ya. Apakah dia nanti di hadapan Allah Ta'ala bisa mengatakan, saya sibuk bekerja sehingga saya tidak bisa membaca Al-Quran? Bisa. Apakah dia nanti bisa beralasan di hadapan Allah dengan mencari nafkahnya dan dia meninggalkan sholat?
Begitu banyak orang di dunia ini yang meninggalkan kaum muslimin meninggalkan sholat. Maghrib kalau kita lihat manusia lambat di jalan raya. Jumat kita lihat mobil itu berkurang sedikit saja. Apalagi namanya di Jakarta. Kemarin Jumat, saya kan kemarin pas Jumatan itu saya masih tengah jalan di dalam Damri. Begitu dari rumah dan menuju airport. Saya lihat kendaraan itu biasa saja. Orang yang duduk dalam mobil biasa saja. Allah, la ilaha illallah. Yataqarabuz zaman. Zaman terasa singkat, pendek. Seharusnya orang menghabiskan umurnya untuk taat. Kan gitu? Kalau kita tahu, kita habiskan umur ini dalam taat. Oke, mencari kehidupan, iya. Memang disuruh mencari kehidupan. Tetapi jangan sampai habis umur ini dan mencari kehidupan. Kita boleh mencari kehidupan. Tidak ada yang salah mencari kehidupan. Tetapi kamu ukur. Kapan kamu waktu mencari nafkah? Kapan kamu untuk taat? Kapan kamu menuntut ilmu? Tafaqquh fiddin, baca Quran, qiyamul lail. Para sahabat dahulu semua bekerja. Semua sahabat itu bekerja. Tetapi mereka bisa mengatur waktunya. Kapan dia bekerja? Kapan dia menghadap Allah? Kapan dia bermunajat? Di tengah malam, dia semuanya ukur. Ternyata mereka adalah umat yang berhasil. Kita habis mungkin 12 jam umur kita dapat pekerjaan. Namun kalau ukuran dunia belum tentu juga kita dikatakan berhasil. Sahabat dahulu mereka semua bekerja, hampir tidak bekerja. Segelompokan orang ahlu suffah. Tetapi di luar ini semuanya mereka bekerja. Tetapi ciri khas mereka adalah kaum wa fil laili yatahajjadun wa qalilun minal laili, sedikit saja di waktu malam mereka itu tidur. Wa qalilun minal laili ma yahja'un, sedikit sekali di waktu malam mereka itu tidur. Allah, jauh kita dari sahabat bapak-bapak ya. Padahal mereka masih jauh dari kiamat. Kita ini sudah 1400 tahun masa Rasulullah berlalu. Artinya kita ini makin lama makin dekat dengan yaumul qiyamah. Jadi yang pertama tanda kiamat itu kata Rasulullah, yataqarabuz zaman. Waktu semakin pendek. Setahun terasa sebulan. Sebulan terasa sepekan. Sepekan terasa seperti 1 hari. Sehari terasa seperti 1 jam. 1 jam ibarat melempar daun kering ke onggokan api. Api unggun, lempar 1 daun kering. Habis. Begitulah sekarang. Jadi ini semuanya waktu yang begini berlalu dengan sangat cepat. Harus cepat kita respon dengan apa? At-ta'ah, amal soleh. Jangan buang-buang waktu. Yang kedua kata Rasulullah, yang usul ilmu berkurang. Yang berkurang bukan ilmu dagang. Ilmu dagang berkembang terus. Komputer maju terus. Ilmu apa lagi? Manajemen berkembang terus. Ada model baru. Semuanya ilmu yang bersifat duniawi maju berkembang. Yang maksud dengan ilmu yang berkurang adalah ilmu syar'i. Kenapa ilmu ini berkurang? Ini tanda kiamat. Yang pertama, ulama semakin langka. Kenapa ulama makin langka? Keinginan, minat orang untuk belajar agama makin lama makin. Terus terang saja, masing-masing kita punya anak. Berapa orang anak kita masing-masing yang kita suruh belajar ilmu syar'i? Mungkin 1 orang, mungkin 1 pun tidak anaknya belajar ilmu syar'i. Bukan tidak boleh menuntut ilmu fisika, hadasa, iktisad, siasat, sebagainya. Silakan. Tetapi di dalam sebuah usrah itu harus ada yang alim, yang bisa menjadi penerang. Kalau setiap keluarga ada yang bisa dijadikan sebagai tempat bertanya, insya Allah umat ini aman dari apa? Kesesatan. Tetapi yang ada sekarang ini
perhatian kepada ilmu din ini sangat rendah, dan akhirnya yang banyak adalah manusia yang awam, yang usul ilmu berkurang, minat untuk belajar agama ini makin menurun. Bahkan orang yang belajar agama direndahkan, betul? Direndahkan. Ini apa? Sekolah di mana? Oh, belajar ilmu syariah. Dan yang tertarik. Bukan berarti kita tidak boleh menuntut ilmu dunia. Oh, boleh. Bahkan disuruh fardu kifayah. Tetapi jangan sampai kita sepelekan, kita anggap sebelah mata yang namanya ilmu syar'i. Padahal dahulu umat kita terdahulu begitu giat, bahkan merasa bangga kalau anaknya belajar ilmu din. Kebanggaan. Bapak tanya silakan. Ya, orang-orang tua dahulu tanya, bagaimana dahulu orang yang namanya belajar ilmu syar'i itu dimuliakan? Karena Rasulullah sendiri mengatakan kepada salah seorang sahabat asal namanya, ketika datang kepada dia, marhaban bi talibil ilm, marhaban bi talibil ilm, dimuliakan sekali. Dan itu sampai sekarang kalau kita lihat di Mesir, bagaimana orang Mesir itu kalau kita sebagai orang asing datang, min aina ya akhi Indonesia, mana ta'mal huna, ehli gabak huna, kata bahasa orang Mesir kan begitu. Apa mau ngapain kamu sini? Ata'allam fil Azhar. Masya Allah, anda tahu fil Azhar. Barakallahu fiik, barakallahu fiik, asa an takuna da'iyan fi baladika. Mudah-mudahan engkau menjadi orang da'i alim nanti di negerimu. Wah, mereka kalau sudah kita mengatakan kita itu dari negeri yang jauh, datang menuntut ilmu, luar biasa kemuliaan mereka. Ini masih tersisa di Mesir. Makanya kemarin masa krisis tahun 98, orang Indonesia di sana itu tenang-tenang bayar kaki. Kenapa? Karena rakyat Mesir itu datang ke rumah-rumah orang Indonesia itu ngasih bantuan, bawa uang itu per koper itu kasih, bagi-bagi teman-temannya. Masa krisis dulu 98, mereka tahu begitu jadi berita dunia kan, krisis moneter di Indonesia, datang dari mana-mana orang Mesir, di mana daerah pemukiman orang Indonesia, datang antar uang. Begitu sampai sekarang pemuliaan orang terhadap apa? Orang yang belajar ilmu din. Tetapi di tengah-tengah kita minat untuk belajar ilmu din ini sudah mulai untuk redup, tidak ada minat lagi. Dan langkahnya para ulama memang sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim? Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Hatta idza lam yabqa 'alim ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighayri 'ilm fadallu wa adallu. Ini prediksi Nabi, tanabbuh Nabi SAW. Apa kata beliau? Allah itu tidak mencabut ilmu secara keseluruhan, habis semuanya orang jadi jahil dalam seketika. Tidak. Tetapi cara Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Coba antum cari di Surabaya, mencari ahli tafsir di Jawa Timur, mudah. Mencari ahli hadis di Jawa Timur, mudah. Mencari ahli fikih se-Indonesia susah mencari. Mencari ahli tafsir susah, adapun tasyayyu' pula. Ada yang jago tafsir, tahu tafsir, tetapi tasyayyu', faham tak? Perlu jelaskan? Insya Allah nanti kita jawab bisa jelaskan. Susah mencari alim di tafsir, alim dalam hadis, alim dalam fiqh. Ya. Jadi kata Rasulullah, Allah itu tidak mencabut ilmu secara keseluruhan sekaligus hilang dari muka bumi, tetapi perlahan-lahan dengan cara mematikan para ulama. Mana lahir lagi di zaman sekarang Imam Suyuti? Mana lahir lagi di zaman sekarang ini seperti siapa? Sibawayh dalam bahasa Arab, Bukhari dalam hadis, Imam Nawawi. Masya Allah, tidak ada lagi hadir di zaman kita ini.
Makin lama makin menurun, makin menurun, makin menurun. Sampai kata Rasulullah, hingga titik akhirnya nanti kita ini proses ini terus berproses. Sekarang mungkin masih susah-susah mencari orang alim, mau ketemu juga baru 1-2. Tetapi itu terus berproses. Hatta dalam dia alim. Ada nanti masanya orang tidak ketemu lagi yang namanya orang alim. Jadi hati-hati. Mari kita antisipasi ini. Masing-masing saya kira yang hadir ini ada yang masih anaknya ini mungkin masih SD. Tapi dia masih bisa diarahkan kepada jin. Tolong. Jangan biarkan dunia masa depan ini kelam, gelap. Karena tidak adanya penyuluh, pelita. Siapa mereka? Ulama. Sampai kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah tidak lagi tinggal seorang alim pun, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia yang banyak ini akan menjadikan tokohnya orang-orang ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang jahil. Sekarang boleh terjadi tidak? Seharusnya yang memimpin umat Islam itu orang yang paling alim di antara mereka. Itu harusnya begitu. Siapa yang paling alim di masa sahabat? Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah menjadi pemimpin. Meninggal Abu Bakar, digantikan oleh orang yang alim setelah dia, Umar bin Khattab. Begitulah seterusnya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setiap zaman yang menjadi pemimpin itu makin lama makin ke bawah, makin menurun, sampai di zaman kita itu sudah mulai terasa yang memimpin kita begitu orang yang tidak paham din sama sekali. Betul? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Dan luar biasa, bahkan bukan hanya sebagai pemimpin formal, yang pemimpin amatiran pun komunitas masing-masing ini semua juga orang jahil. Maka sekarang ini yang menjadi tokoh-tokoh itu siapa? Yang tampil populer di hadapan masyarakat kita, itu adalah orang-orang jahil. Bahkan kata Rasulullah apa? Mereka ini ditanyai oleh pendukungnya, pengikutnya, fansnya, ditanyai. Dan bagaimana? Orang memang dia kosong kepalanya. Fa'aftau bi ghairi ilm. Mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Jadi atas dasar apa? Hawa nafsu. Coba Bapak lihat sekarang yang ada di TV memberikan ceramah. Jamaah diminati kemana saja ini orang pergi penuh membludak. Kepalanya kosong. Ada yang lain lagi yang menjadi artinya yang menjadi figur di banyak dikunjungi orang, dihadiri orang majelisnya, dukun. Dukun bisa melahirkan penyakit ke kambing. Ajib ini Indonesia, ajib. Dukun bisa jadi tokoh. Ya, orang yang kebencong-bencongan bisa menjadi panutan. Nah, artis. Inilah namanya, betul kata Rasulullah, yang usul ilmu. Yang usul ilmu berkurang. Manusia yang banyak ini orang awam. Ajaran yang tak laku itu dikemas dengan baik, banyak pengikutnya. Betul tidak? Astagfirullahaladzim. Saking awamnya. Tadi pagi di Surabaya, di Al-Irsyad, terus terang jemaah kita sholat subuh, Ustaz, kami tidak tahu, saya secara pribadi tidak tahu apa itu Syiah sebenarnya. Coba, saya tidak tahu apa itu Syiah. Dan seperti saya ini banyak orang. Tadi pagi subuh, la ilaha illallah. Coba, awamnya manusia. Bagaimana orang tidak tahu Syiah? Yang seharusnya, kalau padahal seingat saya dahulu orang-orang tua, ya, awam dia kalau sudah mendengar Syiah, oh itu sahab sesat. Orang tua dahulu begitu. Makanya tidak ada yang artinya alhamdulillah generasi tua
itu tidak ada yang terpengaruh dengan Syiah. Yang terpengaruh adalah orang-orang muda. Kenapa saya katakan generasi tua dahulu tidak terpengaruh dengan Syiah? Mereka-mereka yang sekarang menjadi pengumbar ajaran Syiah ini, rata-rata nama mereka adalah nama sahabat. Ada yang namanya Utsman, ada yang namanya Umar. Bukti itu apa? Bahwa ayah mereka dahulu bukan Syiah. Kalau ayahnya Syiah, tidak mungkin dinamai anaknya Umar, tidak mungkin dinamai anaknya Utsman. Karena nama-nama ini adalah nama-nama paling mereka benci. Tetapi beginilah, berganti generasi yang alim mulai satu-satu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Yang tinggal, kalau saya bilang apa, yang tinggal ini ampas, sarinya sudah habis, tinggal ampas. Hatta dalam yamku alim ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Natijahnya apa? Ya sudah jelas, mereka sesat, mereka menyesatkan. Ya orang tidak ngerti ditanyai, dia malu kalau tidak menjawab. Akhirnya dia jawab. Jawabannya itu berdasarkan apa? Hawa nafsu. Menurut saya, saya kira. Menjawab pertanyaan bukan saya kira, tetapi qala Allah wa qala Rasulullah alaihi wasallam, qala ulama, qala ahlul ilm. Nah, inilah yang kedua, kita lihat betul-betul jadi kenyataan. Dari kenyataan masyarakat kita ada faham yang aneh. Kita dengar, pengikutnya banyak. Astagfirullahaladzim. Sampai ada perempuan mengaku sebagai nabi, pengikutnya juga banyak juga. Bahkan sarjana, ada yang lulusan ITB kok. La haula wala quwwata illa billah. Perempuan mengaku nabi, ada orang yang percaya. Jadi seolah apa itu? Sama juga. Artinya ada faham yang mencela, mencaci maki sahabat Nabi dan merasa dia paling Islam, dan dia merasakan bahwa dia adalah faham yang ditunggu-tunggu oleh umat untuk mempersatukan umat. Dan ada orang-orang yang terpengaruh. Ini menunjukkan apa? Kejahilan masyarakat. Kita menggunakan logika saja. Kalaulah sahabat itu penjahat bajingan, Rasulullah yang hidup bersama mereka bagaimana? Yang pertama Anda katakan berarti Rasulullah itu gagal. Tidak bisa dia memperbaiki sahabat yang kan dia itu rusak bajingan, penjahat, perampok. Tidak bisa dia perbaiki. Bahkan sahabat paling dekat sama dia Abu Bakar, Umar, Utsman, perampas khilafah. Berarti Rasulullah ini apa? Gagal. Atau jawaban kedua lebih ekstrem lagi, mungkin Rasulullahnya juga begitu. Betul? Orang kalau dekat sama perampok, paling tidak dia ada mental perampoknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi luar biasa. Ini semuanya apa? Karena keawaman, kejahilan. Orang yang punya ilmu tidak akan mau terpengaruh dengan paham-paham sesat seperti ini. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW di antara tanda kiamat ini apa? Wa yulqa asy-syuh. Wa yulqa asy-syuh. Sifat kikir mewabah. Ini mungkin barangkali kita pun semuanya bisa kenal. Kalau yang menyangkut urusan dunia, oh kita tertarik. Oh ada investasi, 6 bulan pulang modal. Semua kita, wah di mana itu? Berapa dong? Uang DP-nya berapa? Investasi yang sifatnya duniawi, wah semua orang sangat tergiur. Tetapi kalau sudah berbicara, ini pahalanya di hari akhirat, Masya Allah, kamu masuk dalam surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mengetam panen hasil dari sedekah jariyah yang akan mengalir walaupun kamu sudah meninggal. Kamu di dalam kubur tetapi hasilnya masih terus mengalir. Mendengar hadis-hadis seperti itu, orang paling tunduk, ya tidak tertarik. Ini zaman hedonis. Zaman hedonis. Manusia terbelalak, makanya ketika mendengar ada investasi, makanya banyak yang tertipu.
Betul nggak? Banyak tertipu. Beberapa tahun yang lalu ada seorang katanya entrepreneur jago bisnis dalam soal agriculture di apa daerah puncak sana itu, ya? Banyak orang, ada yang 50 juta, tapi tiba-tiba bagaimana? Belakangan baru ketahuan. Rupanya uang yang dikasihnya sebagai keuntungan itu saja diputar-putarnya, dan pendaftar baru dikasihnya ke sana, ya? Baru orang gigit jari. Allah, berapa? 300 juta. Anda 1,5 miliar. Habis. Andaikan itu dikasihkannya fi sabilil khair, Masya Allah, Masya Allah, modal dia sejuk dia di bawah tanah. Sekarang di mana-mana orang susah mau mati. Kenapa? Tanah pekuburan makin lama makin penuh. Susah mau mati aja susah. Bayar, harus bayar. Seperti orang membayar rumah cicilan. Begitu orang sekarang, khususnya di ibu kota. Orang banyak membuka properti karena dijual mahal, tetapi orang susah untuk mewakafkan tanah bagi perkuburan kaum muslimin. Jadi yulqasyuh, kebakhilan, sifat kikir mewabah. Kemudian yang keempat di dalam hadis itu, wa tadhharul fitan, fitnah bermunculan. Nah, fitnah ini di dalam bahasa Arab jauh berbeda maknanya dengan fitnah yang ada di dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita sehari-hari, fitnah itu apa? Gosip. Yang gitu ya, itu gosip saja, dia tidak benar. Yang diberitakan itu hanya fitnah belaka. Itu betul, tetapi pengertian yang lebih populer bukanlah itu. Fitnah itu adalah godaan. Namanya godaan, itu dikatakan fitnah. Sesuatu yang membuat orang jadi tergoda sehingga dia lalai di dalam taat, lalai dalam ibadah, lalai dalam melakukan apa saja kewajiban, atau mungkin dia sampai jatuh di dalam sebuah perbuatan maksiat, mungkar, gara-gara asyik. Ini yang dikatakan apa? Fitnah. Makanya ada disebutan dalam hadis fitnatul nisa, fitnatul dunia, fitnatul mal. Yang di dalam beberapa hadis disebutkan bagaimana fitnah harta, fitnah wanita ini banyak menghancurkan manusia. Sekarang ini fitnah ini sesuai dengan isi hadis tadi bermunculan, artinya fitnah-fitnah baru yang dulu tidak ada. Internet dulu kan tidak ada, sekarang ada. Bukan berarti internet tidak boleh, Pak. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi pengguna internet lebih banyak yang terfitnah daripada yang menggunakan internet untuk kepentingan yang bermanfaat. Ya, buktinya anak-anak muda hanya sekedar chatting, main-main. Berapa banyak terjadi perzinahan gara-gara Facebook. Jadi ini semuanya menuju kepada suatu arah betul bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu tadhharul fitan, bermunculan fitnah, godaan-godaan yang tadinya orang soleh, orang taat, gitu ya, belakangan berubah. Tadinya ustaz wara, belakangan jadi luntur. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Fitnah. Ada fitnah kekuasaan, fitnah jabatan. Gara-gara mendapatkan sebuah jabatan, mulai tergoda. Dan akhirnya ya orang yang sudah tergoda, dia sendiri merasa dirinya salah, dia sudah tidak berani lagi menyampaikan yang hak. Karena dia merasakan apa? Ya, merasa dirinya sudah berkurang apanya, komitmennya, intibatnya sudah mulai berkurang, sehingga dia pun tidak berani lagi. Dia takut jatuh di dalam lima takulu dan mana taf'alun. Jadi inilah fitnah di zaman sekarang ini luar biasa. Apa saja yang fitnah ini banyak sekali, termasuk yang saya katakan di awal tadi ya.
Fitnah yang membuat kita lalai zaman sekarang ini. Mohon maaf kalau ada yang merasa terkena musik, olahraga, entertainment dalam bahasa sekarang. Inilah sekarang fitnah yang sangat berat. Entertainment. Makanya sekolah-sekolah muslim, sekolah-sekolah Islam, tolong yang masih menggunakan entertainment ini, musik-musik ini, marilah kita pelan-pelan menjadilah, pelan-pelan kurangi. Ujungnya hentikan. Target kita supaya anak-anak itu bersih dari yang namanya fitnah-fitnah. Dan ini nanti insya Allah membekas bagi masa depan dia. Dia tidak menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, bisa mengendalikan dirinya. Kalau fitnah di zaman sekarang seperti ini, 20 tahun mendatang lebih dahsyat lagi. Bagaimana kita menyiapkan generasi yang ada sekarang untuk hidup 20 tahun mendatang? Bagaimana fitnahnya nanti pada 20 tahun mendatang itu? Tidak bisa kita bayangkan sama sekali. Jadi oleh karenanya memang muatan-muatan Islam, perhatian kita kepada tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam ini harus lebih kuat dari seharusnya. Jadi fitnah ya ikhwan, tadharu fitnah. Fitnah bermunculan. Kemudian yang kelima, wa yakthurul haraj. Al-haraj, sampai sahabat pun ikut bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Wa qila ma haraj ya Rasulullah? Qal al-qatl. Pembunuhan, pertumpahan darah. Orang dengan mudah membunuh, bunuh-bunuhan. Ya, bahasa kita sekarang apa namanya, tawuran, gampang berkelahi, gampang menghilangkan nyawa orang. Ya, padahal itu sebenarnya jauh dari Islam. Islam itu menghargai nyawa manusia. Kan begitu? Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW memperingatkan bahwa di akhir zaman itu yaqtulu ba'dukum ba'd. Sebahagian kamu membunuh sebahagian yang lain. Ala tarji'u ba'di kuffara, kata Rasulullah, apakah kamu akan nanti kembali setelah aku menjadi kafir? Bagaimana caranya? Yaqtul ba'dukum ba'd. Sebahagian kamu bunuh sebahagian yang lain. Itu adalah merupakan tanda kiamat. Dan perilaku ini aslinya perilaku bunuh-membunuh ini, perilaku kufar. Karena kata Nabi tadi, ala tarji'u ba'di kuffara, artinya apa? Perilaku orang kafir itu dengan mudah membunuh orang lain. Dan dalam Islam diturunkan Allah syariat Islam untuk menghentikan yang namanya pembunuhan. Maka yang namanya hukum qisas, ada namanya hukum diat. Orang kalau membaca hukum qisas, membaca diat itu, tidak ada yang berani membunuh. Siapa yang bisa membayar 100 ekor unta? 100 ekor unta. Siapa yang berani membayar itu? Tidak ada yang sama membayar itu satu orang, satu keluarga. Jadi ini semuanya membuktikan apa? Bahwa yang namanya pertumpahan darah itu dalam Islam sangat terlarang sekali. Tapi zaman sekarang, bahwa Bapak tahu bagaimana pembunuhan di mana-mana terjadi. Jadi 5, sekali saya ulang. Yang pertama yataqarabuz zaman. Kemudian yang kedua, yang usul ilm. Yang ketiga, apa tadi? Yulqa asyuh. Sifat kikir mewabah. Kemudian yang keempat, tadharul fitan. Yang kelima, yakthurul haraj. Nah, di dalam salah satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta kita di akhir salat untuk minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah ini. Idza tashahhada ahadukum falyata'awwadh min 4. Apabila salah seorang di antara kamu bertasyahud, maksudnya tasyahud fi shalawatil maktubat, dalam salat fardu, mestilah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzab jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, ini dia. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi Rasulullah berpesan ini, jangan sampai lupa. Sampai-sampai ada seorang tabi'i atau
Apa katanya kepada anaknya? Kalau kau lupa membaca doa ini di ujung sholatmu, ulangi sholatmu. Sampai begitu. Karena berpegang betul dengan ucapan Nabi, idza tasyahhada ahadukum falyata'awwadz bil arba'. Kalau kamu bertasyahud, jangan lupa membaca doa ini. Tidak perlu kepada 4 hal. Yang pertama, apa tadi? Allahumma inna a'udzubika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada dari neraka jahannam. Betul. Ini level 1 ini. Siksa paling berat. Yang kedua, wa min 'adzabil qabr. Betul. Adzabul qabr. Kubur itu ada 2. Yang akan kita hadapi di kubur nanti ada 2 fase. Apa? Yang pertama fitnatul qabr, dan yang kedua adzabul qabr. Fitnatul qabr ini apa? Su'alul malakain. Pertanyaan 2 malaikat. Munkar wa nakir. Tidak ada yang lepas kecuali siapa? Asy-syuhada. Hanya itulah yang lepas dari yang namanya fitnatul qabr. Di luar syuhada, semuanya kita akan mengalami fitnatul qabr. Su'alul malakain. Sanggup? Tidak bisa membayangkan su'alul malakain. Datang 2 malaikat yang suaranya seperti halilintar, pandangan matanya seperti kilat, membawa semacam apa namanya pentungan, yang kata Rasulullah kalau pentungan itu dipukulkan ke gunung, sara turaban, gunung itu jadi debu. Kalau dipukulkan bentuk mitrakah itu yang dibawa oleh Munkar Nakir ini semuanya kita harus membenarkan ini. Ini adalah hadis sahih. Itu gunung itu bisa jadi debu kalau dipukulkan. Begitulah yang dipukulkan kepada siapa? Mayit, jenazah. Siapa mereka ini? Ahlul maksiyah, kufar, na'udzubillah. Sampai ketika itu dipukulkan kepada jenazah, dia berteriak, yang teriakan itu didengar oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi kecuali manusia dan jin. Hanya 2 inilah yang tidak mendengar teriakan orang yang dipukul di dalam apa? Di dalam kubur. Tahu Bapak kenapa sebabnya? Kenapa hanya jin dan manusia yang tidak mendengar? Ya kalau sempat kita mendengar suara orang digebukin, ini masjid semuanya penuh tiap waktu. Betul nggak? Tempat maksiat itu akan kosong. Jadi kalau begitu tidak ada lagi namanya ujian di dunia. Justru dunia ini sebagai apa? Darul ibtila, darul imtihan, negeri ujian. Dibukakan Allah kesenangan dunia, gemerlap dunia, harta, wanita. Kemudian ada jalan ketaatan. Seperti diibaratkan jalan menuju surga itu terjal, mendaki, penuh dengan batu-batu. Sementara jalan menuju neraka ini bagaimana? Mulus, menurun, indah. Pemandangan jadi kiri kanan seperti keterasi. Itu jalan menuju neraka, indah. Jalan menuju surga terjal, penuh batu. Itulah ujian namanya. Siapa yang memilih jalan mendaki yang penuh batu terjal itu, dia akan sampai menuju surga. Tetapi siapa yang tergoda dengan jalan yang mulus, awas. Ini namanya ad-dunya. Jadi kita meminta kepada Allah, wa min fitnatil mahya. Fitnah dunia. Di sini ada dikatakan 2, fitnatul mahya wal mamat sekaligus. Fitnah mahya kita tahu. Fitnah dunia ini harta dunia, perang dan sebagainya. Segala yang membuat orang celaka, tergelincir di dunia. Usaha bisnis yang begitu menggiurkan, tetapi harus apa? Menjalani jalan yang haram. Itu kan godaan kan? Godaan. Dia berusaha, jualan, berdagang, tetapi untungnya kecil. Puluhan tahun dia tunggu itu, tapi untungnya kecil. Ada bisnis baru, gampang cepat menghasilkan. Kembali modal 3 bulan, 4 bulan, tetapi harus apa? Menipu dan seterusnya. Dia tertarik dengan itu, awas. Ini namanya fitnatul mahya.
kita minta kepada Allah agar kita dipelihara Allah dari fitnatul wahyi. Ternyata ada yang berikutnya, fitnatul mamat, fitnah kematian. Tahu apa ini fitnah kematian apa? Sakaratul maut. Allah, bagaimana sakaratul maut? Ya. Maka pada saat itu di dalam Al-Quran dikatakan ketika bagaimana? Falaula balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika ruh sudah sampai di hulqum, di batang leher, maka pada saat itu kamu pun bisa melihat yang baik. Sementara anak istri yang menungguin, dia nggak lihat apa yang dilihat oleh orang-orang yang sakaratul maut. Tetapi ini orang sudah melihat, yang dia lihat bukan lagi ini di sekitar dia. Dia sudah melihat ada malaikat yang berkerumun di sekitar dia. Kalau yang mati ini adalah mukmin saleh, yang berkerumun itu adalah malaikatur rahmah. Malaikat yang turun diturunkan Allah untuk menenteramkan dia menghadapi sakaratul maut. Tetapi kalau yang mati ini adalah ahlul maksiat, kufar, yang turun ini dengan pakaian hitam, buka begis, semuanya mengancam, mampus kau sebentar lagi kau rasain, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kita disebut dengan fitnatul mamat, sakaratul maut, al-muhtabar, orang-orang yang sebentar lagi datang kepada kematian. Kita minta itu. Ada apa hubungannya dengan fitnatul mamat ini? Banyak orang tergoda pada saat sakaratul maut. Disitulah syaitan habis-habisan. Tahu apa logikanya kenapa? Kesempatan terakhir bagi syaitan. Orang kalau sudah keluar nyawa, apa gunanya syaitan menggoda dia? Betul nggak? Karena ini kesempatan terakhir untuk menyesatkan, disitulah dia habis-habisan. Yang mungkin dulu di dunia pun tidak sampai sebegitu godaannya, maka pada saat itu disebutkan sekaliber Imam Ahmad bin Hanbal pun menghadapi fitnatul mamat itu. Ahli hadis, Masya Allah, ahli hadis, faqih, didatangi dengan yang disebut fitnatul mamat. Apalagi seperti kita ini yang baca Qur'annya sekali seminggu pun belum tentu. Kan begitu? Pikiran kita mungkin 24 jam kepada dunia. Bagaimana kita menghadapi fitnatul mamat, sakaratul maut? Maka ini semuanya yang mengingatkan kita. Kemudian wamin fitnatul masih dajjal. Ini fitnah paling berat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak lagi menghidupkan kita di dunia ini pada waktu munculnya apa? Dajjal. Karena sedikit sekali orang yang selamat. Sedikit sekali orang yang selamat dari Dajjal. Dajjal ini adalah fitnah terbesar di akhir zaman. Sampai-sampai kata Rasulullah, "Ma min nabiyyin yub'ats illa wa qad hadzara ummatahu min syarril fitnati Dajjal." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus ke permukaan bumi ini melainkan pasti mengingatkan kaumnya, awas kalian ya, nanti kalau ada muncul Dajjal, awas kalian, hati-hati kalian. Padahal jarak nabi-nabi itu dengan Dajjal ini jauh. Yang paling dekat dengan Dajjal ini siapa? Kita. Seharusnya kita memperingatkan anak-anak kita ini mungkin tiap pagi. Tiap pagi bangun tidur mungkin kita peringatkan, Fulan, siapapun anak kita, hati-hati dengan dia. Kalau bapak tidak ada, kalau ayah tidak ada, hati-hati kamu dengan Dajjal. Karulah nabi yang jaraknya ratusan tahun dari Dajjal. Ma min nabiyyin yu'bats illa wa qad hadzara ummatahu min Dajjal. Tidak ada yang tidak boleh, padahal jaraknya belum Dajjal lagi belum muncul lagi. Dajjal itu sudah mereka peringatkan. Kalau lagi kita sudah kita lihat sekarang yang namanya mulai apa ini? Bibitnya, aromanya sudah kelihatan Dajjal ini. Ya,
Bagaimana kita katakan sudah mulai aromanya ketidakadilan, kezaliman berada di muka bumi. Apabila kezaliman yasul mendominasi kezaliman, itu pertanda Dajjal sudah dekat. Kezaliman kalau sendiri tahu. Ya. Jadi ada 4 yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dalam hadis tadi itu, yaitu yang pertama azabun nar, azab jahannam, kemudian azabul qabr, kemudian fitnatul mahya wal mamat, kemudian fitnatul masihid dajjal. Mudah-mudahan sampai di sini dahulu mungkin ada tanya jawab, ya. Mungkin ada yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab saya tangguhkan sampai ya kali akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini. Celahnya. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada waktu 10 menit ini. Jadi untuk saya kira saya memberikan kesempatan tanya jawab untuk 2 orang aja. Ya, iya. Ya. Ya Ustaz, saya mau tanya. Tadi kan menyinggung masalah ini soal Dajjal ya. Soal Dajjal tadi, saya ingin tahu Dajjal ini berupa apa, atau makhluk atau bagaimana? Baik. Iya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ahli tafsir yang tasyayyu. Ya, barangkali yang suka mengikuti media, televisi, saya kira sudah bisa menangkap itu. Ya, artinya acara-acara televisi yang menyajikan tentang tafsir yang rada janggal dalam penafsiran para ulama, kadang-kadang menyangkut soal syariat tentang hijab, ya. Hijab yang diketahui semua orang ulama syariah, tidak ada yang tidak tahu bahwa yang namanya hijab itu wajib. Tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib. Itu masalah khilaf. Astagfirullah. Kadang-kadang bisa dipelesetkan, ya khilaf antara juhala dengan ulama. Ya, memang betul khilaf. Dan sering sekali ini khilaf itu terjadi antara ulama dengan juhala. Kalau itu yang dianggap mungkin juga. Tetapi kalau di antara para ulama tidak ada yang khilaf tentang hijab. Nah, kemudian yang kedua tentang Dajjal. Amin. Tasyayyu'. Tasyayyu' itu menganut paham Syiah. Ya, menganut paham Syiah. Yang ingin kita jelaskan di sini, Syiah ulama yang dulu dengan Syiah yang ada sekarang, bedanya itu jauh. Syiah dulu itu mahabbat al-bait. Tetapi di zaman sekarang yang ada ini adalah la'nus sahabat, melaknat sahabat. Yang melaknat sahabat ini dahulu namanya itu apa? Rawafid, Rafidah. Yang dulu melaknat sahabat itu adalah Rafidah. Jadi di zaman sekarang
yang melaknat sahabat itu dengan menamakan diri Syiah itu dulu itu Rafidhah. Dan Rafidhah ini dahulu kafarahul ulama, dikafirkan para ulama. Nah, jadi antum sudah mengambil kesimpulan. Di zaman dahulu Rafidhah itu dikafirkan oleh siapa? Para ulama. Yang ada dulu adalah yang namanya Syiah ini. Sebenarnya kata Syiah itu berdukung. Ada namanya Syiatu Ali, ada namanya Syiat Muawiyah. Pendukung Ali dan pendukung sama-sama Syiah namanya. Yang ini Syiahnya Ali, ini yang namanya Syiah Muawiyah. Yang disebut dengan Syiah Ali artinya yang mendukung posisi Ali, artinya ijtihad Ali benar. Sebatas itu. Tidak ada yang sampai ketika apa? Melaknat sahabat, mencaci maki sahabat. Tidak ada yang sampai begitu. Yang mencaci maki sahabat itu namanya dahulu Rafidhah. Yang sekali lagi Rafidhah itu di zaman dahulu kafarahul ulama. Jadi jangan mau tertipu dengan sebutan oh Syiah itu bermacam-macam. Ini semuanya adalah kamuflase. Ya. Syiah itu bermacam-macam. Iya, dalam sejarah memang begitu betul. Di zaman sekarang ini Syiah itu adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah itu. Tidak ada namanya Syiah modern. Syiah itu semuanya sama. Di zaman sekarang mereka itu semuanya mengkafirkan sahabat. Semuanya melaknat sahabat. Apa yang berbeda-beda? Betul, dulu ada yang namanya Zaidiyah. Pusatnya di Yaman. Tetapi di mana sekarang antum mencari Zaidiyah? Susah mencari Zaidiyah. Dia hatta di Yaman pun susah mencari Zaidiyah. Yang ada di dunia ini sekarang adalah itu namanya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Dan persoalan ini jangan digampangkan. Ada seorang tokoh mengatakan beda kita dengan Syiah itu sedikit saja. Sedikit saja. Kata dia, kalau mereka meyakini imamnya maksum, kita tidak. Perbedaan itu perbedaan akidah. Karena akidah Ahlussunnah tidak pernah mengakui siapapun maksum selain siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka apa? Perbedaan kita dengan Syiah itu mereka melaknat sahabat. Itulah perbedaan pokok. Dan itu masalah besar, masalah akidah. Bagaimana Allah yang sudah mentakjil radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang berbicara itu siapa? Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Was-sabiqun al-awwalun lil-muhajirin wal-ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah yang mendeklarasikan dalam bahasa sekarang itu bahwa dia ridho kepada sahabat dan sahabat ridho kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba muncul sekelompok orang mencaci maki sahabat. Itu masalah ringan? Tidak masalah ringan. Peringatan Rasulullah, la tasubbu ahadan bin ashabi. La tasubbu ahadan bin ashabi. Jangan kamu coba-coba mencela seorang pun di antara sahabat. Seorang pun, jangankan seluruhnya sahabat. Seorang pun di antara sahabat dilarang Nabi mencelanya. Tiba-tiba muncul suatu kaum yang mencaci maki sahabat, mencaci maki istri Nabi. La ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini memang betul zaman fitnah. Kalau mereka mengatakan kita tidak perlu lagi memunculkan masalah Sunni Syiah. Sekarang ini musuh kita Amerika. Kita harus bersatu. Bohong, dusta kamu. Di tengah kamu minoritas, Ahlussunnah mayoritas, kamu katakan mari kita bersatu. Tetapi pada waktu kamu mayoritas, kamu sembelih saudara-saudara kami Sunni di Irak. Mereka sembelih 2-3 tahun yang lalu, berita itu tidak sampai keluar. Tetapi orang-orang Irak merasakan bagaimana pembantaian dilakukan oleh Syiah terhadap Ahlussunnah di Irak. Kemudian bagaimana di dalam Iran sendiri Ahlussunnah tidak bisa mendirikan masjid.
Sinagog ada puluhan di Iran. Rumah ibadahnya Yahudi. Gereja Katolik puluhan di Iran. Tetapi tidak boleh berdiri masjid Ahlus Sunnah. Ada lagi informasi. Wakil Yahudi di parlemen Iran ada. Wakil Kristen Katolik di parlemen Iran ada. Wakil Sunni tidak ada. Padahal jumlah Ahlus Sunnah di Iran itu 2 juta. Itu yang kamu katakan persamaan. Itu yang kamu katakan persaudaraan. Kata memang mereka Ahlul Kalim. Yang dikatakan adalah apa? Taqiyah. Di hadapan orang ketika dia ingin mengelabui dirinya, wah dia berkata yang manis. Sering saya menyampaikan, yang namanya penipu tidak pernah kasar. Kalau ada penipu kasar, itu penipu goblok. Senantiasa melihat penipu itu apa? Ngelus-ngelus orangnya. Insya Allah baik, khair ya. Tetapi dalam hatimu. Jadi cara-cara seperti ini kita tidak perlu lagi, ya. Oleh karenanya kita, ya bukanlah berarti kita harus kasar, oh tidak. Islam menanamkan kelembutan, tetapi kita waspada terhadap yang namanya orang-orang lembut. Iya. Kita disuruh untuk lemah lembut karena lemah lembut akhlak Nabi. Tetapi kita harus sadar bahwa tidak semua yang lembut itu betul-betul lembut. Jadi kemudian yang kedua tentang Dajjal. Dajjal, ya ikhwah, bukan benda mati, bukan yayasan, dan bukan juga negara, institusi, tetapi betul-betul manusia yang di dalam hadis-hadisnya mungkin menurut ahli hadis itu sampai ke tingkat mutawatir. Hadis tentang Dajjal itu sampai ke tingkat mutawatir, saking banyak yang riwayat tentang Dajjal. Dajjal itu memang betul-betul manusia bermata satu. Di dunia ini sekarang simbol mata satu ini udah menyebar di mana-mana. Jadi artinya apa? Sudah terasa. Masa Dajjal ini sudah terasa sekali. Setiap kali ada simbol mata satu, sebenarnya mata satu itu adalah simbol Dajjal. Jadi oleh karenanya Dajjal itu memang bukan yayasan, bukan lembaga institusi, tetapi memang betul-betul manusia yang digambarkan oleh Rasulullah sampai detail-detailnya. Tertulis nanti di wajahnya itu, di dahi itu kafir. Tidak ada orang mukmin yang tidak mengenalnya. Baik, sampai di situ. Iya. Baik, kita break dulu, kita cek. Setelah cek kita kembali ke tempat ini lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terus terang setiap kali saya berada di sekitar atau di lingkungan ikhwah hadarin, Masya Allah ya, sebenarnya saya merasa bahwa tanggung jawab hamil risalah Islam ini ada pada antum semua. Karena ababukum wa ajdaruhum, mereka dulu yang membawa Islam ke negeri ini. Tetapi peran ini jangan sampai putus. Dia harus diteruskan oleh generasi yang datang berikutnya. Boleh istighfar tijarah, tidak ada masalah. Memang dari dulu para ajdad, abah itu adalah tujar, tetapi tujar da'i ila Allah Ta'ala. Tijarah dan dakwah ini harus dua-dua bekerja sama. Bahkan tijarah li khidmati dakwah, artinya bisnis demi kepentingan apa? Jangan dibalik.
Karena ada kaum dakwah di khidmatit tijarah. Jadi antum semua, kita semua harus merasa lebih merasa tanggung jawab untuk menyematkan dakwah Islam as-sahihah ini, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diteruskan oleh sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in. Ini kita punya tanggung jawab, kita lah sebagai penerusnya. Tetapi dengan syarat kita harus siap dengan apa? Al-ilm, menyiapkan keilmuan. Walaupun tidak seluruhnya harus jadi alim besar, tidak, tetapi ada standar-standar yang harus kita ketahui supaya kita menjadi dai yang mengerti tentang Islam yang kafah. Sekarang banyak seperti yang saya singgung tadi, Syiah ini seolah membenturkan antara kita Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bait. Artinya ini mereka katakan, kalau kamu Sunni berarti kamu tidak suka sama Ahlul Bait. Tidak, justru Ahlus Sunnah lah yang paling cinta kepada siapa? Ahlul Bait. Tidak dikatakan Sunni kalau dia membenci Ahlul Bait. Orang yang paling setia kepada Rasulullah adalah orang yang memuliakan keluarga Nabi. Tetapi ini hanya siasat Syiah untuk memecah kita kaum muslimin antara yang mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah SAW dan kebanyakan kaum muslimin. Mau dipecah dengan cara apa? Kalau kamu Sunni berarti tidak suka sama Ahlul Bait. Kamilah dengan slogan-slogan kami, mahabbatu Ahlul Bait, kamilah sebagai pencinta Ahlul Bait. Karena mereka ini semuanya pembohong. Kita tidak perlu tertipu. Kita cinta dengan Ahlul Bait, tetapi kita memahami Ahlul Bait itu lebih luas. Anak istri Rasulullah, anak keturunannya dan seluruh istri-istrinya. Beginilah dahulu sahabat memahami Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahasa Arab, pintu untuk ilmu. Naif sempat yang berbicara bahasa Arab orang Arab, yang mendengar orang Arab harus lewat penterjemah orang Jawa. Aib. Bahkan dulu aslinya yang dikatakan Arabi itu siapa? Man yatakallamul Arabiyah. Itu yang dikatakan Arabi. Pada zaman Imam Syafi'i, yang dikatakan orang Arab itu adalah orang yang bisa berbahasa Arab. Jadi ini jadi beban. Dan ini sebenarnya bisa kita bangkitkan kembali. Generasi baru harus ada tanggung jawab, ada rasa mas'uliyah. Dalam sebuah keluarga, orang tuanya mulai membiasakan. Begitu juga dalam sekolah-sekolah Islam. Apalagi namanya Al-Irsyad. Al-Irsyad ini memang didirikan oleh jamaah, tetapi muatan bahasa Arabnya lemah. Ini memalukan. Tantangan pertama kepada Al-Irsyad. Jadi Al-Irsyad ini memang harus punya tekad kuat untuk menghidupkan lughah al-Arabiyah. Di samping adalah merupakan tanggung jawab khususnya semua jamaah minal hadarin yang ada di Indonesia ini. Saya dengar tidak kurang dari 4 juta. Begitu yang saya dengar dari Jakarta itu jumlah hadarin di Indonesia. Tetapi mungkin tak tahu saya berapa persen yang bisa berbahasa. Ya ada yang sempat dikirim ke Yaman, iya. Iya. Tetapi yang tumbuh di sini, besar di sini, sampai bercucu di sini, iya. Jadi ini terus terang, ikhwafillah, ya.
Ini kita bangkitkan kembali ini sebenarnya bahasa Arab ini. Saya tidak bangga melihat orang yang fasih berbahasa Inggris. Tidak bangga. Tetapi ketika melihat seorang fasih berbahasa Arab, paham pada Al-Quran Karim, Masya Allah. Cukup dengan modal dia faham, bisa berbahasa Arab. Ini sebenarnya sebuah kemuliaan syaraf. Ya, ini syaraf ini orang bisa bahasa Arab. Tanggung jawab seorang kepala keluarga untuk mengajari putra putri yang bisa berbahasa Arab. Jadi hadirin dirahmati Allah, ilmu din mari kita kembalikan. Begitu juga Al-Lughatul Arabiyyah. Terus terang, orang yang banyak belajar bahasa di luar bahasa Arab akan bisa menyimpulkan bahasa yang paling sulit itu adalah bahasa Arab. Jadi terus terang ikhwah, orang yang bisa berbahasa Arab itu terlatih untuk berpikir cerdas. Karena dia waktu ngomong sepatah kata saja, dia harus mikir dulu sorofnya. Karena dalam bahasa Arab itu lain orangnya, lain kelaminnya, beda jumlahnya, beda waktunya, ngomongnya sudah beda. Kan begitu? Dengan bahasa-bahasa asing, Inggris memang ada beda, sama tetapi tidak sebanyak bahasa Arab. Jadi sekali lagi, ya, saya artinya mengharapkan dengan sangat kepada antum semua, mari ini tanggung jawab kita bagikan kembali. Ya. Mari berusaha. Di Indonesia ini tempat-tempat khusus bahasa Arab banyak, khususnya di kota-kota. Tetapi terpulang kembali kepada apa? Semangat, kemauan. Kalau kemauan tidak ada, ya tetap saja. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Bagi antum yang ingin lebih mendalami apa itu Syiah, ini buku sangat membantu. Buku ini akan membuat Anda terbelalak. Ini membongkar mengapa saya keluar dari Syiah. Yang mengarang ini adalah seorang ayatullah, namanya Husain Al-Musawi, Sayyid Husain Al-Musawi. Dan dia mengatakan dalam buku ini, saya sadar apabila buku ini tersiar, saya sudah siap akan menghadapi kematian sebagaimana pendahuluku sebelumnya. Betul, alhamdulillah. Tetapi Allah sudah mengatur buku ini tersebar dahulu, baru diketahui, baru memang dia betul mati terbunuh syahid. Sungguh ya, keajaiban, keanehan yang tidak bisa diterima akal manusia. Dia bongkar di sini. Dalam pendapat mereka itu ahlul bidah itu. Kalau anda baca di sini, anda sudah baca ini sampai kapan ini saya baca? Bahkan lebih dari sekali saya baca ini. Setiap kali jalan luar kota saya bawa ini. Menunggu apa namanya? Sambil menunggu pesawat. Ada dalam pesawat saya baca terus. Salah satu yang dikatakan apa? Dalam keyakinan ahlul bidah mereka itu, Rasulullah itu fisiknya di surga, zakarnya di neraka. Kenapa? Karena zakarnya dulu pernah masuk ke faraj dua wanita musyrikah, Aisyah dan Hafsah. Bisa Anda katakan ini seorang muslim? Bisa. Bisa dikatakan mazhab salah satu di antara mazhab Islam. Tidak ada yang mengatakan itu orang yang punya akal yang waras. Jadi qaulul fasl di antara kita tidak akan mungkin ketemu antara Sunni dengan Syiah. Tidak mungkin ketemu. Tetapi jangan kita mau dipisah antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bait. Pemecahan ini adalah siasat mereka. Sampai di sini dahulu, mudah-mudahan ya entah ada
pertanyaan kita tidak lama-lama karena memang masing-masing pulang ke tempat yang jauh 1 jam, 1 jam setengah. Ya kita mulai saja kalau kita dengar saja kalau tidak panjang-panjang so. Ya, mungkin saya buka 3 orang ya. Sekarang. Ana tanya, si Bulan ini sering sodako sering setiap hari. Saya lihat setiap hari, tapi tidak melakukan sholat. Oh. Nah, sodako ini diterima tidak dari sama Allah? Terima kasih. Baik, syukur. Langsung saja. Yang kedua, Kan tadi kan sudah dijelaskan mengenai kemerosotan umat Islam saja. Yang ingin saya tanyakan hubungannya dengan statement bahwa nanti di akhir zaman umat Islam akan bangkit. Kalau kita lihat sekarang fenomena Arab Spring di Timur Tengah itu kan ada sinyal bahwa Islam akan bangkit, di mana semua negara-negara yang melakukan reformasi dan revolusi partai Islamnya menang semua kan, alhamdulillah. Nah ini hubungannya di mana? Terima kasih. kalau aku ada di dokter termasuk yang Ustaz Rasani cuma ngarap juga isu bahasa Arab ada. Alhamdulillah. Pengakuan aja, pengakuan. Itu manusia itu tidak ngomong itu. Jadi tidak bangga, saya termasuk orang yang seperti itu. Karena saya memang pendidikan saya negeri terus sampai dari dokter, baru sekarang mulai ikut ngaji di sini. Yang pertama saya tanyakan Ustaz, masalah olahraga tadi. Saya pernah dengar bahwa Nabi itu menyuruh kita olahraga, berenang, memanah, berkuda. Nah ini kaitan dengan yang Ustaz ceritakan, nanti tolong dijabarkan supaya nanti kita tidak anti olahraga. Dan kalau kita olahraga itu olahraga benar gitu ya. Nah kita kan sekarang nonton bola, main futsal, nah itu memang banyak membangun. Kita maaf ya, satu. Yang kedua, ini pengalaman pribadi katanya. Kita itu kemarin sudah saya tanyakan ini, cuma saya belum puas ya. Kita itu disuruh beramal adalah dengan amalan yang terbaik, infak yang terbaik. Kemarin sudah saya tanyakan di sini, kalau saya ini belum seperti itu. Saya infak itu wajar-wajar saja. Begitu. Jadi ya pokoknya cukup normal gitu. Nah, padahal perintahnya adalah infak yang terbaik. Jadi kalau umpama saya punya uang nih Ustaz ya, 100 juta, ada orang minta sumbangan masjid ya mungkin 1 juta, 2 juta, bukan 100 ini saya berikan semua. Nah gitu itu masuk amalan terbaik atau tidak? Gitu loh. Nah kalau memang itu tidak masuk, betapa ruginya kita. Sudah amal tapi masih masuk pinggiran-pinggiran seperti itu. Nah saya ingin Ustaz kasih semangat supaya saya bisa beramal itu bisa yang terbaik begitu. Malum kita ini kurang banyak ilmu agama Ustaz. Jadi itu yang saya tanyakan. Mohon maaf kalau ini kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya si A itu? Ya. Si A itu apa bisa dikategorikan kafir atau memang kafir? Karena yang pernah saya tahu 2 kalimat syahadatnya itu lain. Itu tanya. Baik. Yang pertama ada orang yang suka bersolat tapi tidak sholat. Kita harus selidiki dulu. Tidak sholat ini karena jahal atau karena mu'anid atau jahil. Artinya apa namanya mu'anid ini membantah, meninggal, tidak perlu sholat, itu beda. Tidak perlu sholat itu. Umpamanya dia mengatakan begitu, wah ini mu'anid ini. Kalau dia dengan salah mengatakan begitu, Allah
Alhamdulillah, kharaja 'anil millah. Dia murtad. Malah pernah saya tegur seperti itu, tapi dia bilang Belum ada hidayah. Belum ada hidayah. Ya, memang beginilah kebanyakan. Oleh karena yang seperti ini kita tidak bisa mentakfir dia. Ya, kita tidak bisa mentakfir dia. Kita hanya bisa mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu adalah kabair. Kamu harus tahu. Ketika dia sudah diberitahu, sudah yaqumu alaihi al-hujjah. Hujjah sudah berdiri di atas dia. Jadi kalau soal diterima tidak diterima ini hanya Allah yang tahu ya. Kita tidak bisa memutuskan. Tapi secara umum, ya ibadah-ibadah lain itu kan berdiri di atas fondasi yang namanya sholat. Apabila fondasinya ini sudah ambruk, bagaimana amal ibadah berdiri di atas itu? Wal haqiqah wallahu a'lam. Kita hanya menyampaikan ke dia seperti yang saya katakan tadi. Anda tahu bahwa yang namanya salat itu adalah ibaduddin, tiang agama. Ibarat bangunan, tidak ada tiang. Bagaimana Anda membangun atap di situ? Apalagi mau membangun, katakan saja, bertingkat. Makin tidak sanggup. Jadi kemungkinan saja orang seperti ini karena jahil. Kemudian yang kedua, soal olahraga. Nah, ini saya mau perjelas, betul? Oh iya betul. Perkembangan di akhir zaman. Kalau berdasarkan bacaan saya, kejayaan Islam itu nanti memang betul-betul waktu mau kiamat. Jadi mau kiamat itu memang betul Islam jaya. Karena itu yang terakhir. Ibarat film itu apa gitu? Lakone menanggari. Begitu. Ya. Tapi sampai kan sekarang kita belum bisa menentukan. Walaupun antum melihat bagaimana Mesir runtuh Mubarak, runtuh Zain al-Abidin di Tunis, runtuh Muammar Gaddafi dan sebagainya. Berapa tahun lagi tidak ada bisa membaca. Tetapi isyarat-isyaratnya berdasarkan ada salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bahwa yang pertama sekali dari fatrah itu adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kan begitu? Itulah kepemimpinan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu apa? Al-khilafatul rasyidah, khulafaur rasyidin. Kemudian yang ketiga dan keempat muncullah Malikul Am, Malikul Jabbar, raja yang bertangan besi, raja yang kejam, penyiksa. Dan sudah berlaku ini, sekian lama sudah berlaku. Lalu nanti ditutup dengan munculnya kembali al-khilafah ala minhajin nubuwah. Dan itu adalah apa? The end. Penutup. Jadi kekacauan memang sebelum terjadinya kembalinya kekhalifahan itu. Maka terjadilah inilah dia sekarang kekacauan yang kita alami ini. Di mana-mana situasinya kacau, umat Islam itu runtuh. Lalu akan terakhir inilah dia muncul al-khilafah ala minhajin nubuwah. Tetapi tidak yang bisa menentukan fasenya dari tahun sekian sampai tahun sekian, susah itu. Dan Nabi pun tidak pernah menentukan angka-angkanya itu. Hanya disebutnya fase-fase itu. Al-khilafah minhajin nubuwah, kemudian al-khilafah ar-rasyidah, kemudian Malikul Am, Malikul Jabbar, kemudian kembali kepada al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Kemudian sudah tadi Pak Dokter mengenai olahraga, betul. Walaupun tadi disebut ada dorongan beberapa cabang olahraga, itu memang tidak hadis ya, itu asal. Asal dari Umar bin Khattab. Saya tidak menemukan hadisnya yang sahih tentang itu. Tetapi itu adalah asal. Kita tidak mungkin. Memang sekalipun di asal sahabat. Untuk kehidupan kita bagus kita pakai tuntunan. Tetapi yang disebut itu rata-rata adalah olahraga yang ujungnya adalah persiapan jihad.
menunggang kuda, memanah. Itu semuanya ujungnya persiapan jihad. Bukan tentang menendang bola. Yang tidak ada manfaatnya. Ya, bukan memukul-mukul. Ya, berjam-jam. Berapa jam antum main tenis? Tidak kurang dari 4 jam. Berapa lama antum main golf? Seharian penuh. Pergi pagi pulang petang. Main golf. Di Jakarta begitu orang. Habis umur. Jadi betul ada beberapa cabang olahraga yang dimotivasi, tetapi itu yang erat kaitannya dengan persiapan jihad. Di luar itu semuanya lahwun, hanya buang-buang masa saja. Kita tidak ada waktunya lagi membuang-buang masa. Umur pendek, kegiatan padat, kan gitu? Bagaimana kita menghadap Allah Ta'ala? Apa yang kita bawa? Satu hari tidak baca Quran. Bagaimana kepala kita ini? Pusing nggak sehari tidak baca Quran? Pusing rasanya. Tapi waktunya banyak untuk, kata dia, membuang keringat. Membuang keringat bagian dari kesehatan. Kalau antum loncat-loncat 10 menit di situ, yakin ada mandi keringat. Loncat-loncat saya di situ jogging, 10 keringat cukup. Insya Allah keluar keringat. Itu tadi malam, tadi pagi saya praktekkan di kamar hotel. 10 menit sebelum antum datang, antum telepon anak itu, was-wasan anak itu. Cuma 10 menit mandi keringat. Tidak perlu tuk-tak. Berapa jam? 1 set, 2 set, 3 set. Habis umur. Itu kegiatan 2 kali sepekan. Begitu? 2 kali sepekan habis umur. Kalau dibawa menghafal Quran surat pendek udah hafal. Betul? Kemudian yang ada tentang infak. Ya, saya pikir kalau soal infak ini soal tingkat. Dan Al-Quran itu menyebutnya apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai sebuah tingkat yang namanya al-bir, kebajikan, sebelum kamu mampu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Dan tentu tahu dengan turunnya ayat ini ada seorang sahabat, kalau saya tidak salah, Abu Musa al-Asy'ari. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya tanah di dekat Masjid Nabawi, perkebunan kurma, yang pada saat itu kalau kita gambarkan sekarang tanah di Mega Kuningan di Jakarta. Itu kuwakafkan untuk agama Allah. Rasulullah sendiri kaget. Kenapa begitu? Aku mendengar ayat Quran yang turun, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itulah bagian yang paling disayangi. Coba responnya sahabat ini. Responnya sahabat kalau sudah mendengar suatu ayat, itu langsung nggak ada berpikir, wah itu kalau di bisnisnya berapa ya? Ya ada pikir itu. Penghasilnya tiap bulan bisa. Jadi tidak ada berpikir mereka begitu. Begitu mendengar ayat itu, dan inilah yang dikatakan Syiah itu, orang-orang yang dilaknat itu. Orang-orang yang dilaknat itu, yang mereka laknat itu adalah manusia-manusia yang sangat respon. Yang kalau bertanya kepada Rasulullah itu apa? Ya Rasulullah, apa amalan yang bisa membantu aku cepat masuk surga, menjauhkan aku ke neraka? Yang di otak mereka itu apa? Surga. Antum baca itu hadis. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu kepada Rasulullah tidak bergeser dari apa? Apa amalan yang bisa masukkan aku ke surga ya Rasulullah? Apa amal yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ya Rasulullah? Di sekitar itulah pertanyaan mereka. Mereka tidak pernah bertanya bagaimana caranya supaya cepat kaya. Tidak ada. Inilah ciri generasi yang terbaik.
generasi yang menempatkan akhirat di depan matanya. Jadi kalau sempat mereka katakan Ali dan Fatimah ribut dengan Abu Bakar dengan tanah Fadak, ini betul-betul bukan pemuliaan kepada Ahlul Bait, bahkan penghinaan. Kawan dulu itu logika. Serendah itulah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, yang bertengkar hanya gara-gara apa? Sebidang tanah Fadak. Penghinaan tidak? Penghinaan kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus penipuan sejarah. Ketika diberitahu oleh Abu Bakar bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nuraf wa ma taraknahu sadaqah." Kami para nabi-nabi ini, apa yang kami tinggalkan itu tidak boleh diwarisi oleh keturunan kami. Semuanya itu otomatis menjadi sedekah untuk kaum muslimin. Lalu Fatimah pada waktu itu, "Anta wa ma qulta a'lam." Engkau dan apa yang kau sampaikan itu lebih tahu. Kalau begitu sudah selesai. Kepercayaan penuh dari Fatimah kepada Abu Bakar sendiri. Anta wa ma a'lam, anta wa ma qulta a'lam. Engkau lebih tahu tentang apa yang kau sampaikan. Jadi luar biasa jawaban dari Fatimah. Karena Fatimah yang dididik di Baitun Nubuwah, yang dididik dengan apa? Ayat Quran, akhirat, surga, neraka. Gak ada di pikiran dia apa? Harta, tanah. Kamu mengatakan Fatimah dan Ali bertengkar dengan Abu Bakar hanya gara-gara tanah, penghinaan besar. Itu dibalik itu logika. Ya. Nah, jadi ikhwafillah dan rahmati Allah, kita kembali tadi tentang apa namanya? Iya, yang terbaik ya, adalah apa yang paling dicintai di sedekah. Tetapi karena tingkatan manusia beda-beda. Nah, tingkatan manusia berbeda-beda. Ada orang yang memang imannya seperti sahabat tadi itu. Begitu mendengar ada ayat turun, saya punya sebidang tanah yang sangat saya sukai. Bahasa sekarang, saya punya katakan saja rumah yang nilainya hebat sekali. Saya punya kendaraan mobil yang saya sukai. Langsung di jalan Allah Ta'ala. Dan itu tidak pikir-pikir itu. Ana dengar di Kanada ini, itu fundraising membangun masjid. Ikhwafillah, bagaimana orang-orang di sana itu? Ayo fundraising, kamu berapa? Saya punya, kata yang satu, $20. Habis, tak ada lagi. Nih, kunci BMW. Dia datang punya BMW. Ini saya, mobil tadi saya datang kemari naik BMW. Ini kuncinya. Ini untuk lillahi ta'ala. Masya Allah. Pernah kita dengar begitu orang? Dan pernah kita dengar begitu orang. Tetapi ada di negeri orang di sana, mayoritas kaum muslim itu, begitulah kaum muslimin. Kamu nanti apa? Gampang. Taksi banyak. Dia tidak pernah berpikir yang akan datang. Selama itu di jalan Allah. Ini tadi iman-iman orang-orang yang apa ini? Yang high class ini, kalau saya bilang iman ini. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Ya sesuai dengan kemampuan seorang. Makin tinggi, bahkan di dalam hadis dikatakan ya, sabaqa dirham asyar dirham. 1 dirham bisa lebih bernilai dari 10 dirham. Bagaimana itu ceritanya? Orang miskin dalam rupiah saja, katakan saja pemulung, mungkin pendapatan dia sehari itu 20.000 rupiah. Kalau dia sedekahkan 10.000, artinya separuh dari apa ini? Pendapatan dia. Itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang kaya berinfak 10 juta. Yang bagi dia uang 10 juta itu apa? Recehan.
Ya. Bagi orang kaya 10 juta itu recehan. Tetapi bagi pemulung uang 10.000 separuh dari pendapatan. Mungkin dia tidak akan kenal lagi. Nah, jadi sedekah itu tergantung kepada tingkat orangnya. Jadi artinya apa? Semakin kita sanggup melawan hawa nafsu kita untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Ta'ala, itu makin tinggi kedudukannya. Jadi tadi begini, tentang penyimpangan Syiah kita tidak ada jidal lagi soal itu. Memang betul-betul munharif. Tetapi persoalannya soal kekafiran. Kita memang tidak mengatakan si fulan kafir atau ini kafir. Tetapi kalau fasik jelas. Fisik jelas. Soal kekafiran kalau memang mereka betul-betul melaknat sahabat dan kita merujuk dahulu yang melaknat sahabat itu di zaman dahulu siapa? Rawafid. Dan Rawafid ini di kalangan para ulama apa? Mereka kafir. Jadi rujukannya ada. Ya. Namun ya selama mereka mengaku sebagai seorang muslim, seperti pertanyaan ada semalam, kalau dia memberi salam bagaimana? Ya kita jawab salamnya, kan gitu. Hak-hak dia sebagai seorang muslim. Tetapi kita terus terang kalau untuk menjalin kasih sayang dengan orang-orang seperti itu, dia melakukan itu dengan sadar, wah, kita harus menjelaskan kepada dia bahwa apa yang kau yakini sekarang ini adalah salah dan kembalilah engkau kepada jalan yang benar. Baik, barangkali ya, cukuplah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Baik, kita tutup pengajian ini dengan doa dan insya Allah kita kembali lagi bulan depan pada tanggal hari Sabtu tanggal 25 Februari. Saya minta doa. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu hatta tarda. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. اللهم بارك لنا في اولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مسافرا الا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih telah memberikan pejangan kepada kami semua ini, dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang sanggup menghadiri pengajian ini biarpun dari tempat yang jauh. Mudah-mudahan Allah SWT meridai amalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.